Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 7 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Lambang Kerajaan Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kepada Daniel diberikan penglihatan tentang binatang buas yang ganas, yang melambangkan kekuatan dunia. Tetapi lambang kerajaan Mesias adalah seekor anak domba. Sementara kerajaan duniawi memerintah dengan kekuatan fisik. Kristus akan menyingkirkan setiap senjata duniawi, setiap alat pemaksaan. Kerajaannya akan didirikan untuk mengangkat dan memuliakan umat manusia yang jatuh. Bagi Adam, persembahan korban yang pertama kali adalah upacara yang sangat menyakitkan. Tangannya harus diangkat untuk mengambil nyawa yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Saat ia membunuh korban yang tidak bersalah, ia gemetar memikirkan bahwa dosanya harus menumpahkan darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Asli dan bayangan dari pelayanan pengorbanan bersama dengan nubuatan-nubuatan memberikan pandangan yang terselubung dan tidak jelas kepada orang Israel tentang belas kasihan dan kasih karunia yang akan dibawa ke dunia melalui wahyu Kristus. Hanya melalui Kristus, manusia dapat menuruti hukum moral. Dengan melanggar hukum ini, manusia membawa dosa ke dunia dan bersama dosa datanglah kematian. Kristus menjadi pendamaian bagi dosa manusia. Ia menawarkan kesempurnaan karakternya sebagai pengganti keberdosaan manusia. Ia memikul kutukan ketidaktaatan. Pengorbanan dan persembahan menunjuk ke depan pada pengorbanan yang akan ia lakukan. Anak domba yang disembelih melambangkan anak domba yang akan menghapus dosa dunia ini. Hukum dan Injil berada dalam keselarasan sempurna. Masing-masing saling mendukung. Dalam segala keagungannya, hukum menentang hati nurani, menyebabkan orang berdosa merasakan kebutuhannya akan Kristus sebagai pendamaian untuk dosa. Injil mengakui kuasa dan kekekalan hukum. Oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Paulus menyatakannya. Kesadaran akan dosa yang ditekankan oleh hukum mendorong orang berdosa kepada juru selamat. Dalam kebutuhannya, manusia dapat menyampaikan argumen-argumen kuat yang diberikan oleh salib Kalvari. Ia dapat menuntut kebenaran Kristus karena kebenaran itu diberikan kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Demikian bacaan renungan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Nabi Daniel diberikan penglihatan tentang binatang-binatang buas yang ganas sebagai lambang kekuatan dunia yang memerintah dengan pedang.
pemaksaan, dan kekuatan fisik. Namun, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus, ia tidak menunjuk pada seekor singa yang menerkam, melainkan berseru, sebagaimana ayat inti renungan malam ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kerajaan Kristus berbeda dengan kerajaan dunia ini. Ia menyingkirkan senjata duniawi dan memilih kasih sebagai satu-satunya otoritasnya. Ia datang bukan untuk menindas, melainkan untuk mengangkat kita yang telah jatuh ke dalam debu kehinaan. Bagaimana Yesus yang dilambangkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini? Alkitab di dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Pengalaman pertama Adam melakukan pengorbanan dengan membunuh seekor anak domba, menyadarkan dia akan ngerinya dosa. Ia harus mengangkat tangannya untuk mengambil nyawa makhluk yang tidak bersalah. Inilah upacara pengorbanan pertama. Adam gemetar saat menyadari bahwa tangannya yang berdosa harus menumpahkan darah. Melalui kematian hewan tersebut, Allah sedang menunjukkan sebuah pelajaran pahit, bahwa dosa itu mematikan dan hanya bisa ditebus oleh kematian anak Allah. Di balik rasa sakit itu, Adam kagum akan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Kematian anak domba itu adalah bayangan atau lambang dari tebusan yang diberikan bagi kita manusia. Ia adalah pengganti kita yang memikul kutukan dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Apa hubungan lambang kerajaan Kristus dengan anak domba Allah? Wahyu 5 ayat 12 dan 13 berkata, katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sebutan anak domba bukan hanya gelar keselamatan, tetapi juga lambang kerajaan Kristus. Kristus memerintah sebagai Raja yang menang karena Ia rela berkorban. Kerajaan Kristus dibangun di atas pengorbanan, kasih, dan kemenangan atas dosa, bukan dominasi politik atau militer. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah anak domba yang dikorbankan secara sempurna untuk menebus dunia, menjadi Raja yang memerintah melalui pengorbanan dan kebangkitannya, bukan dengan kekuasaan duniawi, tetapi dengan kasih dan penebusan, mengundang umatnya untuk masuk ke dalam kerajaannya melalui iman kepada pengorbanannya yang kudus dan sempurna. Apa makna lambang kerajaan Kristus bagi kita? Roh Nubuat di dalam letter 89 tahun 1894 paragraf 5 berkata, lambang pemerintahan Mesias dalam segala cirinya dibedakan oleh keserupaan dengan anak manusia, di mana kerajaan Allah berkuasa, setiap senjata duniawi, setiap pengaruh paksaan dan tekanan akan disingkirkan. Melalui tindakan Roh Kudus dalam pikiran, Allah dikenali dengan rasa syukur dan kasih yang tanpa sedikit pun noda keegoisan. Kristus berkata, Dialah yang menguduskan kita, kecukupan kita, dan kebenaran kita. Pemerintahan Yesus bercirikan keserupaan dengan Dia. Menolak kekerasan
dan paksaan duniawi, serta menghadirkan pekerjaan Roh Kudus yang menumbuhkan pengenalan akan Allah dalam kasih dan syukur yang murni. Kristus menjadi sumber pengudusan, kecukupan, dan kebenaran umat-Nya. Oleh sebab itu, karakter kita harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum kita menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 18 Agustus 1896, paragraf 8 berkata, sebelum manusia dapat menjadi bagian dari kerajaan Kristus, karakternya harus dimurnikan dari dosa dan dikuduskan oleh kasih karunia Kristus. Ia harus menjadi anggota tubuh Kristus, menerima makanan darinya seperti cabang-cabang pohon anggur yang memperoleh kekuatan dari batang induknya. Dan semua yang menjadi anggota kerajaan Kristus akan mewakili Dia dalam karakter dan watak. Siapa yang menjalani hidup mereka dalam pelayanan Kristus, semua orang seperti itu akan duduk bersamanya di atas tahtanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bila mana kita menjadi bagian dalam kerajaan Kristus, kita harus melalui pemurnian dan pengudusan oleh Roh-Nya. Hidup bersatu dengan Kristus sebagai anggota tubuh-Nya, mencerminkan karakter dan watak-Nya dalam pelayanan kita. Kehidupan yang demikian akan turut memerintah bersama Kristus. Marilah kita menyatakan kerajaan Kristus melalui penyebaran kasih, belas kasihan, kebaikan, dan kelembutan hati-Nya. Kasih harus terjalin seperti benang emas dalam semua tindakan kita, sehingga kerajaan Kristus dapat terlihat melalui kehidupan kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kami tentang lambang kerajaan Kristus. Tadinya lambang sebagai anak domba, namun dengan pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, lambang tersebut telah diwujudkan dalam dirinya. Dia telah mati menggantikan kami. Biarlah kami menerima hidupnya melalui kehadiran Roh-Nya, sehingga kerajaannya didirikan dalam hati kami. Dengan demikian, kami dapat menyebarkan kasih, belas kasihan, kebaikan, dan kelembutan hati-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, hidup kami disucikan dari hari ke hari, dan dilayakkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kedatangan-Nya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.